Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rizky Zulfikar dari program studi PJKR FPOK UPI. Di video kali ini saya akan melanjutkan tentang kelanjutan dari bab 3, yaitu bab 4 tentang profil kepribadian dalam aktivitas olahraga. Pada awalnya, konsep kepribadian yang dalam bahasa Inggris disebut personality berkembang di kalangan masyarakat. Kepribadian saat itu diartikan sebagai tingkah laku yang ditampakkan ke lingkungan sosial. Tingkah laku yang dimaksud berupa kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Dalam perkembangannya, kepribadian menjadi istilah ilmiah dalam ranah kajian psikologi yang pengertiannya berkembang menjadi lebih bersifat internal. Sesuatu yang relatif bersifat permanen, menuntun, mengerahkan, dan mengorganisasi semua aktivitas manusia. Namun begitu, sampai sekarang belum ada pengertian kepribadian yang mendapat pengakuan luas di lingkungan ahli kepribadian masing-masing. Ahli membuat pengertian sendiri-sendiri sesuai dengan paradigma yang mereka yakini dan fokus analisis dari teori yang mereka kembangkan. Nah, setiap ahli yang mendefinisikan kepribadian akan mencoba menonjolkan aspek yang berbeda-beda dan disusun untuk menjawab tantangan masalah yang berbeda pula. Oleh karena itu, usaha untuk membuat sebuah definisi yang lengkap dan bisa menggabungkan berbagai definisi yang ada merupakan usaha yang sangat sulit dan melelahkan. Sesungguhnya ada 4 persamaan yang menjadi karakteristik pokok untuk memahami kepribadian. Apa aja? Yang pertama, kepribadian bersifat menetap. Artinya, kepribadian adalah suatu sifat individu yang bersifat tetap, tidak mudah berubah sepanjang waktu. Kalaupun terjadi perubahan, biasanya bersifat gradual dan karena merespon sesuatu kejadian yang luar biasa. Dan selebihnya akan terus menetap karena itu alamiahnya kepribadian. Nah, yang kedua, kepribadian bersifat umum. Dalam hal ini, kepribadian dipergunakan untuk menggambarkan sifat umum seseorang dalam hal pikiran dan perasaan yang secara sistematik berpengaruh terhadap keseluruhan tingkah lakunya. Yang ketiga, ada kepribadian bersifat khusus atau khas. Artinya, kepribadian menunjuk kepada sifat individu yang unik dan membedakannya dengan orang lain atau menggambarkan bagaimana seseorang berbeda dengan orang lain. Tidak ada satu individu yang benar-benar identik dengan individu yang lain meskipun mereka dilahirkan kembar, karena yang kembar pun DNA-nya itu beda ya, tidak sama. Dan yang kembar pun pasti ada salah satu ciri yang bisa membedakan baik dari fisik ataupun dari segi kelakuannya, tingkah lakunya bisa berbeda. Nah, yang keempat itu kepribadian bersifat kesatuan. Kepribadian dalam hal ini menggambarkan diri individu sebagai sebuah unit tunggal, struktur yang membentuk kesatu paduan organisasi dinamik dalam diri individu. Nah, adapun konsep dan teori kepribadian. Pada umumnya ada 3 teori utama tentang kepribadian, yaitu teori psikodinamik atau yang disebut psychodynamic theory, atau teori sifat, dan teori belajar social learning theory. Nah, teori psikoanalisis merupakan teori yang paling komprehensif di antara teori-teori kepribadian lainnya. Teori ini didasarkan terutama pada analisis diri dan observasi klinis yang dilakukan secara luas terhadap para penderita penyakit neurotik. Ada 2 penekanan pokok dari teori ini dalam kaitannya dengan kepribadian, yaitu pengetesan secara mendalam terhadap keseluruhan pribadi individu dan penekanan pada motif-motif yang tidak didasari. Nah, menurut teori ini, perilaku manusia ditentukan oleh 2 determinan pokok, yaitu insting seks dan insting agresif. Nah, dijelaskan oleh Cox 2015 bahwa agresivitas
di dalam olahraga merupakan salah satu contoh dari penerapan teori ini. Oleh karena itu, teori psikoanalisis dapat digunakan untuk menjelaskan tentang fenomena kekerasan di dalam olahraga ya, yang sudah mungkin teman-teman ketahui, banyak mungkin kekerasan di dalam olahraga yang dijelaskan oleh Cox itu berasal dari teori agresivitas ini. Nah, oleh karena itu, menurut teori belajar sosial, penampilan seseorang diartikan sebagai sebuah fungsi dari pengalaman individu dan lingkungan. Sesuai dengan pengertian ini, sesungguhnya menurut teori belajar sosial ada interaksi timbal balik antara faktor pribadi, ya, pengalaman individu, lingkungan, dan tingkah laku. Dalam kaitannya dengan kepribadian, hubungan saling memengaruhi antara ketiga faktor tersebut merupakan proses yang membentuk kepribadian seseorang. Dalam teori belajar sosial, ada dua mekanisme pokok seorang belajar, pemodelan atau perilaku meniru, imitative behavior. Nah, berkenan dengan perilaku, yaitu melalui pemodelan, modeling, dan penguatan sosial, belajar melalui observal, sedangkan penguatan sosial didasarkan pada gagasan bahwa penghargaan terhadap perilaku positif akan mendorong individu untuk mengulang perilaku yang sama. Penguatan yang diberikan dapat berbentuk komunikasi verbal atau nonverbal. Melalui komunikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kekuatan respon. Nah, yang selanjutnya ada teori sifat. Teori sifat lebih banyak membahas tentang prediksi atau ramalan-ramalan tentang keberhasilan seseorang dalam bidang tertentu atau menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat pula. Oleh karena itu, sifat-sifat kepribadian yang dimiliki individu merupakan penunjuk kemungkinan seseorang untuk dapat mencapai keberhasilan dan sifat tertentu dapat berfungsi lebih baik pada situasi tertentu. Nah, demikian halnya dalam bidang olahraga, sifat-sifat kepribadian tentunya fungsinya dapat lebih baik untuk cabang olahraga tertentu, seperti dijelaskan oleh Saiti Dharma tahun 2000, bahwa penganut pandangan ini mengemukakan bahwa seorang juara misalnya sudah memiliki trait sebagai seorang juara, sehingga ia berupaya keras dalam latihan, memiliki kebutuhan untuk berprestasi tinggi, tidak mengenal menyerah, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian yang saya bahas pada bab 4 kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di bab 5. Terima kasih.